Palembang. Kita coba sapa dulu yang ada di Palembang. Halo, selamat siang Cek Gaya. Halo, Assalamualaikum, Selamat siang, selamat siang Mbak suaranya Nova. ada kemana? Nah, tuh. Suaranya Halo, saya belum selamat clear siang. kedengaran ya? Assalamualaikum. Iya, suara saya belum kedengaran kah? Atau kedengeran, tapi Iya. lebih diangkat dikit lagi. Oke, kedengaran gitu ya. Kedengeran gitu. Cek Gaya apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini Mbak Nova gimana nih yang bleem-bleem gitu ya? Ah, kalau belum nanti tenggelam saya. Oh gitu ya. Kenapa riuh itu? Riuh sekali ini. Ya, Ribut sekali ya. oke deh, sudah aman dan terkendali. Iya. Paling mana kabarnya Cik Gaya? Alhamdulillah untuk beberapa hari terakhir ini sempat diguyur hujan sih, walaupun kemarin-kemarin sih sempat panas banget ya. Kalau Jakarta gimana nih cuacanya? Jakarta adem. Kemarin panas banget sih, tapi hari ini agak sedikit berbeda. Agak sedikit berbeda. Agak adem. Udah satu minggu sih kita tidak merasakan hujan. Udah 1 minggu ya. Tapi kita dalam beberapa hari terakhir ini kayaknya sudah mulai diguyur hujan gitu ya. Oh, baiklah. Informasinya tetap kita harus menjaga yang namanya ini ya. Takutnya nanti karhutlah begitu. Iya benar. Tapi itu mah daerah sana ya, Jakarta mah kagak adem kok. Iya. Makanya di daerah kita gitu ya. Kalau di kita mah kagak adem. Ponova, saya punya pantun nih, boleh nggak? Boleh, silakan cakep. Belum ya? Jalan-jalan ke pasar Lemabang, beli oleh-oleh berupa bendera ya. Berjumpa lagi bersama tentunya Perumpat Jakarta dan Perumpat RRI Palembang dalam acara Suara Budaya Nusantara. Luar biasa. Keren. Cek Gaya nanti narasumbernya kita bakal menghadirkan. Ya, nanti kita akan menghadirkan Mas Bambang. Beliau adalah penyelam Sungai Musi dengan membahas sebuah tema berjudul peradaban lokal dan Nusantara yang tertimbun di dasar Sungai Musi begitu. Baik. Tapi karena memang waktu kita sudah mendekati mau bergabung dengan RRI Net, kita mau persiapan RRI Net dulu. Nanti kita bakal langsung bergabung di RRI Net-nya. Cek Gaya nanti sudah boleh menghadirkan narasumbernya langsung ya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau begitu ini suaranya masih agak terputus-putus, mungkin bisa dimaksimalkan lagi. Semoga saja nanti di RRI Net semuanya berjalan aman, lancar dan terkendali ya Cek Gaya ya. Iya, baik, siap. Iya, satu lagi nih permintaan dari teknik kita, ininya biasa saja, nggak usah pakai background. Dua aja Cek Gaya sama narasumbernya aja. Nanti Cek Gaya sama narasumbernya aja gitu ya. Oke, iya, baik kalau begitu. Baik, terima kasih Pak Nova. Abang dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita bakal balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama RRI Palembang dan juga RRI Jakarta. Coba hilang Jakarta di mana belang di situ rumahku. Coba Jakarta di mana belang di situ rumahku. Kapal api masuk Palembang, banyunya tenang jadi gelombang. Oh mak mano hati dak bimbang, gadisnya dosa pujangnya Palembang. Coba hilang Jakarta di mana belang di situ rumahku. Coba hilang Jakarta di mana belang di situ rumahku. Coba di mana di situ rumahku. Hai dek mulai lemah, datangnya padi di belah dua. Di mana rumah, asalkan kita jadi berdua. Coba hilang Jakarta di mana belang itu
di mana aku alangkah rumah lelah siput dan gondang memanjat cara oh yang rumah buka jendela baca saling agaknya cuman jalan menolong sepuluh aku coba jalan menolong sepuluh RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang bernilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan Republik Nasional pada 23 Agustus 2025. Kita siapkan Indonesiaisme. Prompat FM, Suara Budaya Nusantara. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Banda Aceh, Bandar Lampung, Banjarmasin, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jayapura, Jambi, Kendari, Kupang, Kendari, Malang, Kupang, Makassar, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palu, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Sungai Liang, Surabaya, Surakarta, Anjuran, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Terima kasih masih bersama kami dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan kita masih bersama dengan RRI. Nanti kita bakal membahas tentang peradaban lokal dan Nusantara tertimbun di dasar Sungai Musi. Ayo mau langsung saja ajak Abang dan saja ajak Abang Nusantara menuju ke RRI Palembang. Halo Cegaya. Halo Cegaya. Iya, halo Ponova. Iya, halo. Iya, halo. Iya, halo. Iya. Suaranya kayaknya feedback ini. Halo? Ya, halo, gimana suaranya sekarang? Iya. Kalau begitu dicoba aja langsung Cegaya ngobrol dengan narasumber kita Pak Bambang penyelam Sungai Musi. Kita kasih kesempatan hingga nanti di menit 45. Silakan Cegaya. Baik, terima kasih Pok Nova dari Perompat Jakarta. Tentunya kembali ke Perompat Palembang dalam acara Suara Budaya Nusantara bareng Perompat Palembang dan Perompat Jakarta. Hari ini kita akan membahas tema tentang peradaban lokal dan Nusantara tertimbun di dasar Sungai Musi. Sudah hadir di studio Perompat RRI Palembang saat ini Mas Bambang. Beliau adalah penyelam Sungai Musi, di mana tema kita adalah mengenai peradaban lokal dan Nusantara tertimbun di dasar Sungai Musi. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Mas Bambang. Halo, waalaikumsalam Cek Gaya. Ya, sehat ya Mas Bambang ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Bambang, hari ini kita berjumpa dalam Suara Budaya Nusantara membahas peradaban lokal dan Nusantara tertimbun dari Sungai Musi. Nah, kita mengetahui bahwa Mas Bambang ini merupakan penyelam Sungai Musi. Nah, selama Mas Bambang tentunya
berkecimpung dalam dunia selam menyelam begitu ya. Ini kan terkait dengan tema nih, peradaban lokal dan Nusantara yang tertimbun di dasar Sungai Musi. Apa saja mungkin bisa dibagikan ceritanya kepada pendengar yang ada di Nusantara mengenai yang tertimbun di dasar Sungai Musi nih, Mas Bambang? Baik, Cik Gaya, terima kasih sebelumnya. Peradaban lokal dan Nusantara tertimbun di dasar Sungai Musi itu kalau kita kaji lebih dalam lagi, Cik Gaya, kita selama melakukan aktivitas penyelam di dasar Sungai Musi, bahwa itu di dasar Sungai Musi itu ada peradaban-peradaban yang benda-benda peradaban yang tertimbun di dasar Sungai Musi, khususnya di peradaban lokal dan peradaban Nusantara, Cik Gaya. Apa saja tuh yang tertimbun di dasar itu yang selama Mas melakukan penyelaman seperti itu di dasar Sungai Musi? Oke, baik. Sebetulnya itu kalau kita lihat dari segi peradaban, Cik Gaya ya, suatu peradaban itu kita bisa identifikasi dengan suatu benda. Suatu benda, oke. Benda inilah yang kita melakukan pengamatan dari segi benda-benda rumah tangga, koin, dan juga pusaka ataupun dengan peradaban-peradaban yang dulu melakukan kerjasama perdagangan Nusantara dulu. Perdagangan Nusantara. Jadi artinya mungkin peradaban-peradaban masa lampau ya, yang kira-kira terbenam di Sungai Musi itu yang akhirnya tergali dengan adanya penyelaman yang dilakukan oleh Mas Bambang dan teman-teman begitu. Benar itu. Ya. Nah itu bisa mengetahuinya bahwa itu merupakan peradaban lokal dan juga Nusantara yang ada itu dari mana nih Mas Bambang? Oke, baik. Kita mengetahui identifikasinya melalui dari suatu benda itu tadi, Cik Gaya. Termasuklah itu suatu benda keramik yang ini yang didapat di keramik ya? Keramik, mata uang, koin, pusaka, sisa-sisa perang dulu kan. Ya, itu keramik seperti apa di tahun berapa atau mungkin dari peninggalan apa begitu ya mungkin yang bisa diceritakan untuk seluruh pendengar? Oke, baik. Untuk keramik ini pada waktu kerjasama mungkin dari negara Cina. Nah, negara Cina ini peradabannya dari abad ke-6 itu sudah melakukan kerjasama perdagangan Nusantara tuh, Cik Gaya. Dari segi kita lakukan penyelaman itu kita dapatkan suatu benda itu tadi, keramik-keramik, gerabah-gerabah yang tertimbun di dasar Sungai Musi itu, Cik Gaya. Nah kalau seandainya misalnya mendapatkan tentunya ini kan barang-barang kalau kata orang tuh disebutlah kurang lebih harta karun lah ya gitu ya. Ini kan kalau seandainya mendapatkan ini kan setelah diidentifikasi bisa diketahui bahwa ini adalah merupakan benda-benda bersejarah, benda-benda berharga. Ini apa yang dilakukan oleh Mas Bambang selaku penyelam di Sungai Musi nih? Kita lakukan itu kita untuk di koleksi itu, Cik Gaya. Kita selamatkan di suatu dari segi teman-teman kita itu kita koleksi dan kita kumpulkan di suatu tempat galeri di tempat sendiri. Oh, ada galerinya sendiri. Ada galeri sendiri. Oke. Ini tidak adakah mungkin yang Mas Bambang lakukan untuk bisa tentunya memberitahukan bahwa ke pemerintah begitu ya. Pemerintah terkait bahwa ini ada temuan nih gini begitu ya untuk mungkin menjadi koleksi dari dari museum begitu. Oke, baik. Sebetulnya kita selama ini sudah melakukan sosialisasi, Cik Gaya. Sosialisasi dengan ke pemerintahan agar barang temuan ini kita jadikan suatu kolaborasi, koleksi, kolaborasi dan kita lakukan untuk edukasi. Oke. Nah, itulah selama ini kita sudah melakukan pendekatan dari pemerintah yang sudah kita beritahu bahwa inilah barang yang ada di dalam dasar Sungai Musi. Di dasar Sungai Musi yang didapatkan begitu ya. Nah, kalau yang untuk dari tentunya tadi kan lokal dan juga Nusantara. Lokal itu artinya untuk yang Sumatera Selatan atau Palembang begitu ya. Kemudian kalau Nusantara kan artinya seluruh Nusantara nih begitu ya. Termasuk tadi dari Tionghoa ya. Yang ada yang peradabannya ada tentunya di dasar Sungai Musi yang ditemukan gitu kan. Kalau yang dari Palembang sendiri atau dari Sumatera Selatan sendiri mungkin benda-benda antik yang seperti apa yang ditemukan? Oke, baik. Untuk benda antiknya itu dari gerabah juga ada itu, dari gerabah peninggalan dari era Sriwijaya. Oke. Itu terus ada lagi suatu mata uang, mata uang
mata uang lokal kita Sriwijaya. Mata uang itu lokal sempat Sriwijaya. kita temukan di dasar Sungai Musi. Itu mata uang Sriwijaya begitu ya? Ya. Di era itu didapatkan begitu ya. Nah ini dari temuan-temuan ini sendiri kan tadi sudah dikatakan bahwa sempat diadakan sosialisasi agar tentunya pemerintah mengetahui inilah barang temuan yang diharapkan ini bisa menjadi kolaborasi antara tentunya Mas Bambang selaku penyelam sendiri begitu yang peduli nih ya terhadap tentunya temuan-temuan yang ada di dasar Sungai Musi agar bisa menjadi koleksi dari museum. Nah ini bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri nih Mas Bambang? Tanggapan dari pemerintah untuk sekarang ini mereka menyetujui untuk sementara untuk membina kita, membina bahwa penyelaman ini memang harus untuk dibina. Itu biasanya kalau sekali nyelam berapa orang sih? Sekali nyelam gitu ya. Kalau kita tim 6 sampai 7 orang Cek Gaya. 6 sampai 7 orang. Nah, itu kan nyelam dari ke dasar ya, ke dasar Sungai Musi gitu ya. Oke, ini nampaknya sudah ada yang ingin bergabung mungkin untuk bertanya. Ini gimana nih Pak Nova? Apa bisa kita terima Pak Nova? Boleh Cik Gaya, silakan sembari nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya sama Pak Bambang ya. Silakan Cik Gaya. Iya, baik. Kita terima dulu untuk tentunya pendengar yang ingin bergabung di line telepon 0711 35 1656. Ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Halo, Iya, selamat siang dengan siapa nih? Iya, selamat siang. Leman, Cigaya di Tanggamus Lampung. Siapa dengan Mas? Leman. Mas Leman di Tanggamus Lampung ya? Iya. Lampung ingin nanya dengan Pak Bambang. Ya, Pak Bambang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Bambang. Selamat siang, assalamualaikum. Ya, begini Pak Bambang, saya mau nanya, Bapak sebagai penyelam Sungai Musi sudah berapa lama saya sebagai penyelam? Dan selama jadi penyelam, apakah ada hambatan atau halangan ataupun suatu hal-hal yang tidak diinginkan gitu, Pak Bambang? Itu saja Cigaya Penova. Oke. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana ini kita langsung tanggapi ya mungkin ya? Ya, silakan terima lagi. Silakan mungkin Mas Bambang bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Leman yang ada di Tanggamus Lampung katanya. Penyelam sudah berapa lama? Terus tentunya sekiranya selama jadi penyelam kira-kira kendala apa yang dihadapi seperti itu? Oke, baik Pak Mus dari Lampung ya. Pak Leman dari Tanggamus. Dari Tanggamus Lampung ya. Tanggamus. Iya, Pak Leman. Pak Oke, Leman. baik Pak Leman, salam kenal dengan Bambang Pencari Musi ya. Baik, terkait dengan pertanyaan itu tadi, berapa lama? Lama kita menyelam ini kurang lebih dari 20 tahun, Cek ya. Sudah 20 tahun. Okay. Sekarang ini sudah ke generasi ketiga. Generasi ketiga. Generasi ketiga dari warisan orang tua dulu. Orang tua dulu sudah melakukan aktivitas menyelam, menyelam di dasar Sungai Musi itu. Jadi artinya dari keturunan juga ya? Dari keturunan. Iya, turunan ya. Oke. Kemudian katanya kendala apa yang dihadapi? Sebetulnya tidak ada kendala sih. Tidak ada kendala yang dihadapi. Tidak ada kendala, alhamdulillah itu kita sudah sering kali melakukan aktivitas ini. Jadi saya rasa lancar saja. Lancar saja. Karena profesi ini kan sudah kita geluti sudah lama, jadi pro ini. Dan dinikmati gitu ya. Menikmatin aja. Oke, ini Pak Nova kayaknya udah ada lagi mau gabung nih di Palembang nih Pak Nova. Iya, kita terima ya. Untuk Jakarta juga kita masih tunggu di 02135045510. Tapi kalau masih ada di Palembang silakan, Jakarta belum ada yang gabung, silakan. Halo, assalamualaikum. Iya. Ini suaranya saya kenal, ini suaranya Cik Guria nampaknya ya. Iya benar. Gimana kabarnya Cik Guria? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Cik Gaya yang cantik ini. Oke, silakan Cik Guria mau bertanya dengan narasumber kita. Pak Nova, saya masuk di sini dulu Pak Nova. Ya, silakan Cik Guria dilanjut. Pak Bambang. Ya. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Cikgu. Salam kenal Cik Guria. Dipanggil Cikgu. Cik Guria, Jakarta ya. Itulah deh ya. Saya mau tanya nih Pak ya. Memang saya kalau di Palembang itu nggak cukup waktunya 2 minggu. Maunya tuh sebulan. Terus itu dulu
apa di jalan apa di Ampera itu jembatan Ampera itu. Iya. Malam nyebrang itu kan ada kapal-kapal. Nggak lupa empe-empenya. Nah, Pak Bambang, ini kan apa namanya ya? Luar biasa ya. Sebagai penyelam gitu ya. Ya, nggak takut ya Pak Bambang. Takut nggak Pak Bambang? Udah. Terus, itu penyelam itu adakah anak-anak muda sekarang di Palembang ini ada yang seperti Pak Bambang? Oke. Apa? Ikut gitu loh. Iya. Di Palembang ini. Oke. Sejauh mana? Ada pantun dulu Gaya. Oh boleh, mau pantun juga nih, Po nggak mau kalah sama Cek Gaya gitu ya. Silakan. Gula batok. Ntar kalau ucapan salah mau marah. Gula batok dari Palembang. Kemudian kate duonyo. Iya. Kelakar betok itu khas Palembang. Menghibur hati buat ketawa. Iya. Makasih banyak Gaya. Iya baik Cik Guria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak nih Po Nova artinya? Agak tahu apaan tuh. Kelakar betok itu memang khasnya Palembang. Karena orang Palembang itu suka bercandaan gitu. Jadi kelakar betok khasnya Palembang membuat orang suka tertawa, ketawa katanya. Betok itu batok kelapa bukan ya? Bukan. Oke, mungkin jawab dulu ya. Oke, silakan Mas Bambang bisa menjawab. Sejak berapa nih jadi penyelam dan apakah ada tentunya? Takut enggak katanya kira-kira. Kemudian apakah ada tentunya anak muda dari Palembang yang mungkin ikut menggeluti profesi yang seperti Mas Bambang lakukan gitu. Oke, baik Cek. Ya. Saya selaku pribadi menyelam ini dari umur 15 tahun. 15 tahun, ya. Oke. Dari umur 15 tahun itu mengetahui menyelam dari orang tua. Dari orang tua dulu mengikuti menyelam di Sungai Musi. Okay. Dari umur 5 tahun itu saya mulai ikut menyelam. Nah, terkait dengan ada yang ikut. Iya, anak muda Palembang. Sebetulnya kita di kampung ada kampung namanya Kampung Air Pulau Komaros itu. Oh, Kampung Air di Pulau Kampung Komaros. Air itu mayoritas sekarang ini ada penyelam, ya. khusus di Pulau Komaros. Nah, kita ada temuan selama nyelam di Pulau Komaros gitu kan, karena kan ada legenda di Pulau Komaros itu legendanya Tan Bun An yang katanya gucinya dilemparin ke Sungai Musi gitu kan. Guci ke-7 baru tahu ternyata ada koinnya gitu. Ketemu nggak koinnya Tan Bun An kira-kira? Baik. Untuk itu legenda itu kayaknya masih sama-sama. Masih sama-sama legenda saja begitu ya. Legenda saja masih sama-sama belum sempat kita temukan. Oke, belum sempat ditemukan. Nova gimana nih? Ini masih ada lagi di Jakarta udah ada? Di Jakarta belum ada yang bergabung sama sekali. Silakan untuk Palembang. Kita terima. Baik. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa nih? Dengan Kliwon Mbak, Pulau Rimo, Sumatera Selatan. Dengan Mas? Kliwon Raharjo. Oh, Mas Kliwon Raharjo dari Sumatera Selatan ya, Pulau mau ya? Betul. Ya, silakan Mas Kliwon mau bertanya apa? Pak Nova dan Dik ya. Pertanyaan kepada Mas Bambang, durasi waktu singkat. Pertama, benda yang paling tua ditemukan itu tahun berapa? Kemudian wujud benda itu apa? Kemudian yang kedua, itu ketika berbicara alangkah baiknya kalau itu semuanya itu di penyimpanan itu diserahkan kepada pemerintah. Menurut saya benda-benda yang bersejarah itu akan dijual belikan secara gelap. Itu terima kasih Mas Bambang, Mbak Nova, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Mas Kliwon Raharjo yang ada di Pulau Rimau, Sumatera Selatan. Masih wong kita juga gitu ya. Oke, ini pertanyaan beliau adalah benda yang paling tua yang ditemukan itu tahun berapa dan wujudnya seperti apa nih Mas Bambang? Selama Mas Bambang bilang begitu. Oke, baik ya. Benda yang paling tua itu kita dapatkan seperti keramik gitu ya. Keramik ini asal dari Tiongkok, itu keramik dari dinasti Tang. Dinasti Tang ini di pertengahan abad ke-7. Nah, itu
ada tertimbun di dasar Sungai Musi. Itu yang paling tua gitu ya. Jadi gucinya adalah bentuk piring kah atau keramik yang seperti apa? Piring keramik atau apa? Atau guci? Dari guci, piring juga mangkok. Dari dinasti Tang semua. Dinasti Tang ada. Oke. Nah kemudian tadi katanya benda-benda bersejarah ini katanya kan apakah tidak mungkin kalau seandainya memang simpan di pemerintah aja gitu kan karena diperjualbelikan begitu di pasar gelap. Bagaimana katanya Mas Bambang nih? Oke baik, Cek ya. Sebetulnya kita juga mengamati juga ya dari perundangan kalau memang temuan itu masuk di dalam cagar budaya, kita harus memang kita selamatkan, kita serahkan ke pemerintahan itu khususnya di museum. Itu juga kita ada sedikit banyak kita masukkan ke museum. Nah, dari segi keramik atau koin-koin ini jumlahnya banyak juga ya. Banyak sekali di dalam tertimbun di dalam Sungai Musi itu. Jadi saya rasa koin emas atau koin-koin seperti apa? Koin dari bahan perak atau perunggu, timah itu ada di situ. Di situ ya. Oke. Apakah ini masih ada lagi dari Palembang Jakarta? Udah ada belum? Jakarta sudah ada. Oke, akan disambung dulu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang siapa di mana? Bu Farida. Baik, silakan Bu Farida bersama dengan RRI Palembang, ada Gaya dan juga Pak Bambang. Assalamualaikum Gaya. Waalaikumsalam Bu Farida, sehat? Alhamdulillah sehat baik. Ya, silakan Bu Farida mau bertanya dengan Pak Bambang, mungkin narasumber kita silakan. Oh iya. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Bu Farida, Bu ya. Farida. Iya, Bu Farida dari Palu. Ya, ini sangat musik ya, seorang penyelam ini ya. Iya. Tadi Bu Farida tanyakan ini, ya barang-barang apa saja yang besar Sungai Musi itu. Cuma ini saja pernah ada Bu Farida ya. Kalau tidak juga mungkin sudah ada tingkat ya. Iya. Untuk Bapak sehat selalu ya, tetap semangat, tetap menyelam menjadi penyelam yang terbaik ya. Amin. Di Pondok di Jakarta sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya satu penelpon lagi juga boleh dari Palembang ya. Oke, kita terima lagi ya. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, nampaknya belum mau bicara nih. Ya, sudah kalau begitu kita Jakarta mungkin ada. Ya. Silakan mungkin bisa dijawab dulu sama Pak Bambang pertanyaan dari Ibu Farida yang ada di Palu tadi. Iya, dari Ibu Farida di Palu pertanyaannya barang-barang apa saja sih yang didapat di Sungai Musi begitu. Oke, Ibu Farida. Barang-barang yang kita temukan di dasar Sungai Musi itu berupa dari itu tadi yang saya bilang tadi. Keramik tadi ya? Ya, keramik, benda-benda pusaka, koin. Pusaka yang seperti apa nih Mas Bambang? Pusaka ya semacam keris itu pedang-pedang peninggalan Jepang dulu, penjajahan Jepang masuk ke Palembang, itu ada sempat ditemukan di dasar Sungai Musi. Jadi sudah diserahkan ke museum kah? Sekarang masih di pribadi. Oke, baik, kita kembali Pak gimana? Ini sudah ada. Silakan untuk Palembang. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini dari Wong Kito Galo juga nih. Baik, silakan Cek Ita di Sungai Lais. Mau nop aja ya. Iya. Oke, profesional katanya. Salam kembali, soalnya agak terputus ya. Oke, silakan. Ya, silakan lanjut. Ya. Kalau menyelam nanggung berapa jam? Itu aja. Menyelam berapa jam ya? Karena yang paling susah itu menyelami hati kamu ya, begitu ya. Dalam karakter ya, Nova ya. Benar. Oke, mungkin langsung jawab ya, Bu Nova ya. Oke, Mas Bang silakan untuk bisa menjawab pertanyaan dari Cita di Sungai. Menyelam di Sungai itu sampai tahan berapa lama sih? Saya klub kayaknya ya. Nyelam itu tergantung dari kondisi fisik. Bisa lagi fit 1 jam, 1 jam lebih. Saya juga kan setengah jam. Kalau lagi alat bantu. Oke. Kedalaman sampai berapa dalam tuh? Kedalaman Sungai Musi itu berkisaran 15 sampai 30 meter. 15 sampai 30 meter. Pak Nova ini kayaknya masih ada lagi nih, Pak Nova gimana? Ya, silakan. Cek Gaya, jika perlu gabung silakan terima kembali. Lagi Bang ya. Baik, halo, assalamualaikum. Halo. Iya, nampaknya dia masih mau berdiam diri gitu, Pak Nova. Oke, baik kalau begitu. Iya. Jakarta ada. Belum sambung, tapi saya punya satu pertanyaan buat Pak Bambang. Nah, Pak Bambang, apa sih kesan dalam menyelam? Mungkin ada sesuatu gitu ya. Kalau kita misalnya punya hobi ini mendaki gunung itu pasti ada sesuatunya. Kenapa sih di gunung capek-capek kata orang? Kenapa sih menyelam capek? Nanti takut kembung gitu ya. Iya, itu. Hal apa yang menarik yang memotivasi Pak Bambang sehingga ingin menjadi seorang penyelam? Oke, motivasi apa yang membuat ternyata Mas Bambang ini termotivasi menjadi seorang penyelam apa nih kira-kira Pak Nova? Sebetulnya ini hobi. Hobi. Jadi hobi ini hobi menyelam dan juga hobi mengkoleksi benda. Oh, hobi menyelam dan hobi mengkoleksi benda. Oh, sekalian gitu ya. Iya. Berhubung kita melakukan penyelaman itu waktu kita amati dari orang tua dulu bahwa benda ini
rupanya layak untuk dikoleksi kan, menarik. Jadi, tapi menjelang hati dia belum ya? Oke. Berarti Pak Bambang ini adalah khusus menyelam yang mencari barang-barang antik atau barang-barang kuno gitu? Bisa dibilang begitu, Bu. Bisa bilang gitu, cuma menyelam musi aja. Sekali coba lah mendekati saya. Ya, saya suka gayanya. Apa di sini musi aja Pak Bambang? Mereka pas di Sungai Musi aja? Sementara di Sungai Musi. Sementara di Sungai Musi aja. Belum pernah sama sekali mencoba ke tempat yang lain, seperti misalnya mungkin laut atau apa? Kalau di laut kita belum tepat. Belum tepat ya. Oke, kalau begitu. Jadi juga sudah 13:05 menit ya. Apa yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Bambang mungkin? Ya, mungkin sebagai closing statementnya untuk Pak Bambang kira-kira tentunya harapan gitu ya Pak ya? Apa yang jadi harapannya tentunya terhadap profesi yang digeluti dikaitkan juga dengan tema kita pada kesempatan di suasana siang hari ini mengenai tentunya benda-benda lokal dan Nusantara yang timbul di Sungai Musi. Apa yang menjadi harapan dari Pak Bambang sendiri? Baik, Cek. Jadi harapan dari penyelam ini, pencari musi khususnya bahwa temuan-temuan yang kita temukan ini harus dibikin suatu wadah, Cek. Ya. Alangkah baiknya kalau kita manfaatkan benda-benda ini kan untuk melakukan kegiatan edukasi, pembelajaran. Khususnya di kampung saya di Pulau Komoros itu, Cek ya. Karena di kampung itu kan mayoritas warga itu melakukan aktivitas menyelam. Nah, ini alangkah baiknya kalau kita padukan dengan pariwisata. Pariwisata itu harapan ya. Dengan adanya teman-teman ini kita bikinkan suatu wadah semacam galeri di Pulau Komoros sana dengan basis paduan tadi, paduan pariwisata. Oke, adanya kolaborasi antara pemerintah dan juga tentunya dari Mas Bambang kawan-kawan dari nyelam gitu ya. Oke. Iya. Selama ini belum ada ya, Bambang ya? Selama ini belum ada. Oh, selama ini belum ada. Jadi salah dari pencarian Pak Bambang itu yang apa? Barang kuno, barang antik dikemanakan? Itu kita kalau untuk saya pribadi sih kita sedikit ada di kampung. Di koleksi pribadi? Di koleksi pribadi. Yang di pemerintah diserahkan pemerintah ada? Ada. Sempat di sana. Oh, baik. Jadi peluang besar yang cukup ini menjanjikan ya? Jadi berpotensi nih buat ini ya pemerintah daerah ya. Ya, betul. Sayang banget kalau dilihat sendiri. Ini harusnya dirangkul begitu ya. Potensi baru. Semoga semua harapan. Amin. Allahumma amin. Cek Gaya 13:05 bulannya Cek Gaya ya. Iya, Pak Nova, kasih sama-sama. Iya, baik akhiri salam bersemangat dari Pak Bambang, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam juga untuk teman-teman di Jakarta. Baik, terima kasih. Abang Pol yang bersemangat di seluruh Nusantara di acara nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palembang. Jangan kemana-mana, ayo bakal tetap kawal yang ingin gabung lagi silakan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar